Halo, udah pernah denger skincare namanya MS Glow belum? Udah kan? Di sini aku bakalan nge-review day cream sama tonernya. Aku di sini nggak di endorse, tapi emang review pribadi aku setelah aku pakai produk ini sekitar 1 atau 1,5 tahun. Jadi awalnya aku emang ditawarin sama teman aku dan aku waktu itu emang lagi nggak pakai skincare apa-apa, lagi proses pengistirahatan kulit setelah aku hamil. Jadi waktu itu emang lagi kosong nggak pakai skincare dan kemudian aku nyoba skincare ini namanya MS Glow. Kalau aku lihat sih ini juga aman. Jadi packagingnya tuh kayak gini. Ini day creamnya, ada tulisannya MS Glow di sini. Lalu di bawahnya itu ada BPOM-nya. Kalian kalau yang sorry nggak kelihatan ya. Kalau kalian yang beli nanti bisa dicek di bagian bawahnya ada BPOM-nya. Kalian bisa googling atau cek keakuratan BPOM ini. Jadi kalau menurut aku produk ini tuh relatif aman buat dipakai. Saking seringnya aku pakai, jadi aku tuh setiap hari pakai skincare ini karena aku ngerasa bahwa kulit yang setiap hari dirawat dengan yang dirawat waktu pas keluar aja itu bakalan beda, sama halnya kayak kamar mandi. Kalau misalkan setiap hari dibersihin sama yang seminggu sekali dibersihin, nanti juga bersihnya tuh juga bakalan beda. Sama kulit juga gitu, glowingnya nanti juga bakalan beda. Karena menurut aku tuh di dunia itu nggak ada perempuan yang diciptakan itu jelek, tuh nggak ada. Cuman kalau menurut aku sih hanya ada 2 tipe. Yang pertama perempuan yang cantik dan yang kedua perempuan males. Yang pertama tuh kalau ada perempuan yang cantik enak dilihat, tentu dia tuh bisa dipastikan dia tuh care sama kesehatan kulitnya, sama kesehatan dirinya. Jadi dia rajin merawat kulit. Sedangkan perempuan yang males, udah nggak usah dijelasin lagi. Berarti dia nggak ngerawat kulitnya, nggak ngerawat dirinya. Udah gitu aja. Oke, ini produknya. Saking sering aku pakai, ini tinggal segini. Tapi ini aku udah pesen lagi, udah order lagi, biar nanti aku nggak ketelatan. Jadi setelah aku menemukan skincare ini, aku tuh nggak pakai foundation, nggak pakai bedak, nggak pakai yang lain-lain. Biasanya kalau termasuk saat aku bikin video kayak gini, baik itu aku mau keluar rumah atau kondangan atau mau kemana aja, biasanya aku cuman pakai ini. Pertama-tama aku pakai toner dulu, lalu pakai day cream ini. Tadi aku udah pakai toner sama day cream nih. Sebenarnya aku tulin gini. Udah. Habis itu kalau misalkan dibutuhkan, kayak misalkan bikin video gini atau mau keluar rumah, aku biasanya kasih concealer di sini sama sini. Udah gitu aja. Terus pakai lipstick, pakai alis, pakai maskara. Kalian mungkin yang pernah nyimak video makeup aku di channel ini mungkin udah tahu kalau aku nggak pakai foundation dan juga nggak pakai bedak. Aku biasanya cuman pakai 2 ini. Jadi toner, aku pernah baca komen orang di sebuah media sosial itu kalau dia pakai day cream ini tuh katanya susah banget di blend, kering gitu, nggak bisa rata. Nah mungkin loh ya, itu salah satu kesalahan yang kamu lakukan adalah kamu tidak memperhatikan kelembapan kulit kamu, karena baik day cream, serum, apapun itu bakalan bisa bekerja secara maksimal kalau pH kulit kamu dan tingkat kelembapannya itu normal. Kalian wajib tahu bahwa fungsinya toner ini, jadi ini tulisannya toner glowing, mungkin tujuannya biar glowing gitu sih. Kalau menurut aku sih ini ngefek banget. Jadi fungsi toner itu pada umumnya itu adalah mengembalikan pH kulit ke pH normal. Jadi kalau kita cuci muka pakai facial foam, pH kulit kita itu kayak udah berubah gitu, lebih kering, lebih keset biasanya kalau habis cuci muka. Nah, untuk mengembalikan ke pH normalnya,
ke tingkat kelembapan normalnya kita pakai toner. Nah, pakai toner itu pun macam-macam, ada yang disemprot ke tangan, habis itu ditepok-tepok, ada juga yang pakai kapas, lalu baru ditotol-totol ke wajah. Kalau aku tim hemat, jadi aku biasanya cuman aku semprot di tangan gini, lalu aku tepuk-tepuk di muka secara merata. Nah, diemin beberapa detik gitu, nanti kulit kamu bakalan kerasa banget bedanya sebelum pakai toner dan setelah pakai toner. Kulit kamu bakalan lebih kenyal dan lebih lembab. Habis itu setelah tonernya setengah kering baru dipakein day cream. Nah, itu tuh bakalan mudah banget di blendnya, dan day creamnya jangan ditarik-tarik, itu juga bakalan susah di blend, lebih baik ditepok-tepok aja. Di tonernya sendiri itu ada netonya sih 60 ml. Di sini juga ada cara penggunaan, terus bahan kandungannya itu apa aja, jadi lengkap. Dan kalau review aku secara pribadi, aku tuh cocok banget pakai produk ini, baik toner maupun day creamnya. Karena berkat dua senjata ampuh dari MS Glow ini, aku yang punya anak 2 itu nggak perlu berlama-lama pakai skincare, apalagi kalau mau keluar, nggak perlu repot-repot pakai foundation, nggak perlu repot-repot pakai bedak. Aku cuman semprot-semprot aja gitu, pakai tonernya, habis itu pakai day creamnya, tepok-tepok sedikit. Dan aku pakai ini tuh setiap hari, baik mau keluar rumah mau ataupun enggak, ataupun aku mau di rumah aja sehari, atau cuman mau bersih-bersih rumah aja, aku selalu pakai ini setiap hari, setiap pagi, kadang sore kalau nggak males juga pakai. Tapi yang jelas aku ini pakai secara konsisten. Jadi kalau dideketin, ini tuh ada bekas jerawat dan bupeng-bupeng gitu. Ini itu sebelumnya nggak apa ya, sebelumnya tuh lebih parah dari ini, dan setelah aku pakai MS Glow sekitar 1,5 tahun secara rutin, ini tuh udah berkurang hampir 50%. Sayang banget aku nggak punya foto before afternya, cuman punya afternya gini doang. Terima kasih sudah simak video ini. Kalian bisa pantengin video-video aku yang lainnya, siapa tahu ada yang bermanfaat buat kalian buat dipantengin. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dah.